Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Bersama saya Guru Injil Eber, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam, dan kami bisa bangun di pagi hari ini oleh karena penyertaan Tuhan. Pagi hari ini kami akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Untuk itu Tuhan mohon berkati kami, sertai kami, agar kami bisa mengerti dan memahami firman Tuhan ini dalam hidup kami hari lepas hari. Dan sehingga kami bisa lakukan di dalam hidup kami hari lepas hari. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kami sudah siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas pasalnya yang ke-10 ayatnya 38 sampai ayatnya ke-42, bunyinya demikian. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai ayat 42, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Dr. John Mitchell adalah seorang gembala jemaat di Grand Rapids, Michigan. Suatu kali ia mendengar bahwa ada seorang pemuda di gerejanya yang hendak meninggalkan Amerika Serikat untuk menjadi utusan Injil di Cina. Sebelum keberangkatannya dengan kapal laut, pemuda ini mengirimkan telegram kepada pendetanya, yaitu pendeta Mitchell tadi, dan meminta gembalanya itu untuk memberikan dia nasihat sebagai bekal di dalam pelayanan di ladang misi yang akan dia kerjakan. Segera pendeta Mitchell membalas melalui telegramnya juga. Nasihatnya sangat singkat, namun maknanya sangat dalam. Dia berkata, "Duduklah di dekat kaki Tuhan Yesus, kemudian beritahukanlah kepada orang-orang Cina apa yang kamu lihat." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus datang berkunjung ke rumah Maria dan Marta, maka Marta sibuk sekali melayani. Tentu saja sibuk melayani adalah sebuah perbuatan yang baik. Tidak ada indikasi bahwa Marta termasuk orang yang duniawi atau tidak rohani. Ini juga tidak menunjukkan bahwa ia termasuk orang-orang yang serakah dalam masalah harta. Apa yang dilakukan Marta adalah hal yang biasa dilakukan orang-orang di sana pada masa itu, yaitu hendak menjamu tamunya dengan baik. Bahkan ini sebenarnya menunjukkan kemurahan hati dengan keramahannya. Namun kesibukannya ini justru membuatnya terlihat nampak gelisah dan khawatir. Bahkan hal yang terpenting dalam hidupnya, yaitu bersekutu secara pribadi dengan Tuhan Yesus pun menjadi terabaikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi coba kita perhatikan sikap yang berbeda yang diambil oleh Maria. Ia duduk dekat kaki Tuhan Yesus dan terus mendengar perkataan Tuhan Yesus. Hal itu membuat Marta merasa terganggu dan ia meminta kepada Tuhan Yesus untuk menyuruh saudaranya itu membantunya. Tetapi Tuhan Yesus malah menegur Marta. Apa yang membuat Marta ditegur oleh Tuhan Yesus? Apakah semata-mata karena kesibukan melayani? Tentu saja tidak. Yang membuat Marta ditegur oleh Tuhan Yesus adalah karena ia lebih mementingkan pelayanannya ketimbang bersekutu secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Sebaliknya, Tuhan Yesus memuji sikap Maria yang lebih memilih untuk duduk dekat kaki Tuhan Yesus dan mendengar perkataannya. Bahkan Yesus berkata bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, seringkali kita terlalu sibuk dengan aktivitas pelayanan kita sehingga kita melupakan persekutuan pribadi dengan Tuhan Yesus.
Kita terlalu bangga dengan apa yang kita lakukan. Kita lupa bahwa sumber kekuatan kita untuk melakukan pelayanan adalah dari Tuhan Yesus sendiri, di mana itu hanya bisa diperoleh ketika kita memiliki persekutuan yang intim dengan Dia, persekutuan pribadi dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus senang kita melayani. Tuhan Yesus senang kita terlibat dalam melakukan pekerjaannya. Namun, Ia lebih senang jika kita tidak melupakan atau mengabaikan untuk duduk diam di kakinya dan mendengarkan perkataannya. Seorang yang melupakan atau mengabaikan persekutuan pribadi dengan Tuhan Yesus akan mudah gelisah dan khawatir seperti Marta. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sediakan waktu untuk persekutuan pribadi dengan Tuhan Yesus. Sesibuk apapun kita berikan waktu pribadi kita dengan Tuhan Yesus. Dahulukan persekutuan itu sebelum beraktivitas, bahkan sebelum kita melayani Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjaga persekutuan pribadi dengan Tuhan Yesus berarti menjaga sumber kekuatan kita untuk melayani. Menjaga persekutuan dengan Tuhan Yesus akan menolong kita dalam menghadapi kegelisahan dan kekhawatiran kita di dalam pelayanan. Kiranya firman Tuhan ini menolong dan memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.